Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Diwilan Camat, NIM 240201082. Nah, dari kelas SIC. Nah, 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 kali ini saya akan membuat video atau mempresentasikan ya, yaitu ada 3 eh, penjelasan untuk yang saya akan nantikan bawa. Ya. Yang pertama yaitu ada penjelasan perbedaan HTML dan PHP secara teori dan konsep. Yang kedua ada penjelasan struktur dasar HTML dan struktur dasar PHP. Yang ketiga yaitu tutorial praktikum perbedaan HTML dan PHP. Nah, untuk yang pertama kita akan ke A dulu, yaitu penjelasan perbedaan HTML dan PHP. Ya, nah kita lihat di sini. Nah, HTML ya untuk perbedaannya. Nah, HTML dan PHP. HTML itu seperti rumah, ibaratnya struktur. Nah, struktur seperti dia ada kerangkanya aja ya, seperti kerangka kayak gitu. Nah, HTML. Dan kalau di nanti programnya HTML itu seperti dia ada teks, nanti ada video, terus ada gambar, ada tabel, nah kayak kayak gitu. HTML itu seperti itu juga. Nah, ibaratnya itu tampilan atau struktur di depannya, nah gitu. Dan PHP itu seperti pabrik ya. Dia rumah tapi pabrik, tapi dia otomatis itu. Di dalamnya dia seperti langsung apa ya? Semua otomatis mengambil data, terus login kayak gitu dia. Jadi dia seperti eh, rumah ya rumah tapi dia untuk eh, apa ya namanya itu mengolah mengolah untuk produk-produknya gitu, gitu. Jadi dia udah ada isinya di dinamis. Kalau HTML kan dia cuma struktur bangunannya aja, nah gitu. Dan untuk HTML yaitu field extensionnya yaitu menggunakan HTML titik HTML dan PHP itu titik PHP. Nah itu kok beda ya beda. Soalnya HTML itu cuman kerangka dasar yang ada di depan. Nah, dan PHP itu kerangka yang ada di dalamnya gitu. Dan sintaknya juga itu pun berbeda. HTML, body. Nah, ini untuk HTML nanti juga nanti ada tabel kayak gitu. Nah, itu bahasa menggunakan tag markup. Nah, kalau yang PHP menggunakan sintak pemrograman dengan tag tanda siku, tanda tanya PHP, terus kodenya apa, ditutup dengan tanda tanya, eh, tombol ini tanda siku penutup, nah gitu. Nanti kalau HTML yaitu hanya menghasilkan konten dinamis, kalau PHP dapat menghasilkan konten dinamis berdasarkan kondisi. Itu mungkin untuk penjelasannya perbedaan secara teori dan konsep ini ya. Dan yang kedua, nah kita lanjut yang kedua yaitu penjelasan struktur dasar HTML dan struktur dasar PHP. Kita akan ke VS Code ya. VS Code. VS Code. Nah, kita cari foldernya yang udah kita buat. Nah, untuk prakteknya nanti, cara membuatnya nanti saya akan perlihatkan caranya. Ini htdoc pertemuan 2. Nah, gini, hampir sama kan. Nah, ini HTML yang ini, nah ini yang tadi. Nah, ini nama filenya depannya apa. Nah, mau mau dibikin apa? Saya bikin loop titik HTML yang paling penting ini titik HTML file extension. Yang untuk yang PHP ya itu ya titik PHP. Kalau HTML, nah ini hampir sama kan?
Nah, perbedaannya hanya di sini. Ini dan ini isinya. Nah, gitu. Nah, untuk tag-tagnya ya, kita akan menjelaskan tagnya. Apa sih yang ada di HTML tuh? Nah, HTML ini yang pertama. Tanda siku. Nah, .tbl ini tuh menandakan bahwa itu dia HTML. Oh ya, ini berarti HTML. Ini membuat data HTML. Nah, itu. Terus ini HTML untuk kepalanya dan eh kerangka ya, kerangkanya. Nah, dan ini untuk head. Nah, ini tuh head ya itu seperti kepala kalau manusia, kepala. Jadi ini akan ditampilkan di semisal saya buka Chrome. Kita buka YouTube. Nah, ini YouTube. Nah, ini namanya itu head ya, title-nya banyak itu. Ya, saya hapus. Nah, dan diakhiri juga penutup head dengan ada tanda garis miring. Nah, itu. Terus yang selanjutnya itu ada body. Nah, itu body ini seperti badan ya, badannya. Nah, kalau rumah tadi, rumah, nah ini misal ini rumah itu ada apa aja di dalamnya gitu. Mau dibikin seperti apa? Nah, itu. Nah, terus ada H2 ini mau semisal ini buat ruang tamu ya, berarti ini nanti akan ditandai dengan ruang tamu, berarti nanti gini kita akan membagikan laginya ini seperti H2 lagi, ini untuk kamar mandi. Nah, itu nanti kita akan membuat programnya di sini juga. Nah, itu mungkin itu. Nah, ini body ada penutupnya juga, HTML juga ada penutupnya. Nah, mungkin ini ya untuk HTML-nya, untuk apa tadi? Penjelasan struktur dasar HTML dan struktur dasar PHP. Nah, untuk yang PHP, ya itu gini, sama, hampir sama. Cuman bedanya itu yang ini. Nah, beda kan? Ini banyak datanya. Ini yang segini. Codingannya hanya segini. Nah, ini eh, saya ambil dari ke berapa ini ya? Mana tadi? Keempat ya, dasar-dasar pemrograman ini saya eh, memilih yang perulangan yaitu for. Perulangan yaitu for. Pilih materi yang ini. Kita kembali, kita jelaskan ya. Untuk yang PHP ya ini ini ya yang ini tagnya ini untuk pembuka ya, upload penutup. Nah, ini. Dan ini echo. Echo ini untuk mau seperti adalah. Nah, gitu kayak seperti itu adalah. Berarti satu. Nah, ini i ditambahnya 500 maksudnya gitu. Berarti satu. Berarti setiap 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 satu angka ini ditambah satu. Berarti dia akan menambah-nambah sampai 500 kayak gitu. Bedanya cuma itu aja. Nah, cuma itu aja. Nah, ini oke. Setelah itu kita akan ke tutorial praktikum perbedaan HTML dan PHP. Nah, sebelumnya kita harus membuat foldernya dulu. Nah, untuk foldernya kita masuk ke File Explorer. Nah, File Explorer kita masuk ke Windows C, kita ke XAMPP, kita cari HTDoc. Nah, di sini kita membuat foldernya. Misal ini new. Nah, folder mau folder apa? Web percobaan. Nah, ini. Tapi kan ini saya sudah membuat ya ini di sini. Nanti untuk di dalamnya kita akan membuat yaitu dua ini loop titik HTML dan titik PHP. Nah, saya menggunakan kode editor yaitu VS Code. Nah, ini saya sudah membuat. Untuk membuatnya untuk
menariknya di sini kita kontrol KO ya, kita cari Windows C, XAMPP, mana dia? Nah, XAMPP, terus htdoc. Nah, di sini kita akan sudah membuat yaitu pertemuan dua seleksi kondisi. Nah, kita select order. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk membedakannya itu ini, saya sudah membuat codingan yaitu eh, perulangan 1 sampai 5 yaitu ya ini di mana ini ada banyak ya. Bentar, ini saya hapus dulu. Eh, hmm. Nah, 1 sampai 5 kan. Yang ini 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5. Nah, dan ini ya, ini ketika kita jalankan ya, untuk jalankannya itu kita harus aktifkan XAMPP dan kita masuk ke foldernya. Ini lokal, bos. Kita cari foldernya, folder yang ini. Ini. Kita pertemuan dua seleksi ya. Nih, pertemuan dua seleksi. Oke. Nah, muncul. Nah, kenapa gue nggak muncul 1, 2, 3? Nah, karena dia belum tahu maksudnya yang mana. Nah, misal kita mau masuk ke HTML. Yo, udah masuk. Nah, sama kan? Nih, PHP. Juga sama, perulangannya 1 sampai 5 sama kan? Hasilnya sama, 1 sampai 5. Dengan codingan yang berbeda ya. Nih, kalau yang HTML gini, yang PHP itu gini. Oh, beda. Lebih ringkas yang PHP. Ini. Coba saya mau 1 sampai 10. Kita harus nulis P angka 6. Ya. P lagi angka 7. Loh, kelamaan, Bos. Misal ya, kalau 10 lah, kalau 500 tangannya ngeter, Bos. Nah, ngono lho. Cah, gitu. Nah, terus kalau PHP ini lebih simpel. Nah, kita for buka i mau 1 ya ditambahkan berapa, mau pengennya dari angka 1 mau sampai berapa. Nah, gitu. Terus setiap perhitungan nanti akan ditambahkan 1. Nah, ini saya mau 500. Oke, 500 dengan echo dari angka terus hasilnya nanti apa. Nah, ini kan yang HTML. Kita klik. Nah, cuman angka sampai 7 aja. Lama, Bos. Kalau PHP, nah, langsung 500. Nah, ini itu perbedaannya PHP sama HTML. Lebih ke dinamis. Ya, PHP itu lebih cepat. Tuh, nggak usah nulis kode dengan manual kayak gini. Nah, itu. Mungkin untuk praktiknya, eh, untuk ininya ya, perbedaannya itu gitu. Nah, dan kita beri lagi yaitu intinya ya, kesimpulannya ya. Kesimpulan dari uji coba praktik HTML dan PHP yang saya buat, ya dapat disimpulkan ya bahwa HTML itu harus menulis setiap baris secara manual. Nah, seperti tadi P angka berapa? Nah, angka 1 sampai 10 aja udah capek kayak gitu. Saya harus mengetik 100 kali. Kalau PHP itu cukup menggunakan satu perulangan for yang otomatis menghasilkan output yang sama. Jika ingin angka 1 sampai 100, tinggal ubah yang angka 5 ini. Ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, tambah tambahin 02. Nah, udah tuh menjadi 100. Nah, nanti dia akan muncul 100. 100. Kita refresh, nah angka 100. Simple, Bos. Intinya HTML itu manual dan statis, PHP otomatis. Nah, gitu. Dinamis, lebih ke dinamisnya. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini ya, untuk memulai tugas mata kuliah saya itu pemrograman web. Mungkin gitu aja. Kurang lebihnya dimaklumi lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.